Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita makin bersemangat menjadi insan yang cinta Al-Quran, rindu Al-Quran, dan setia mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah, penuh berkah, penuh hidayah. Bisa untuk bekal hidup menjadi bergairah dan pada saatnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, saudaraku, mari kita mulai memahami apa saja manfaat belajar Al-Quran, mengajarkannya, dan mengamalkannya. Yang pertama, dari berbagai penelitian para ilmuwan dikabarkan bahwa dengan rajin membaca Al-Quran, kemudian menghayati, menganalisa, dan mengamalkannya, maka akan terhindar dari penyakit otak. Dengan banyak membaca Al-Quran, mengkaji, mengamalkan, dan mencermati Al-Quran, kita akan memiliki peningkatan kemampuan komunikasi, fungsional, dan mencegah stroke. Yang kedua, dari para psikolog dikabarkan bahwa kalau kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, ritme yang banyak menyenangkan, banyak variasi, banyak antara perpaduan antara vokal dan konsonan, itu akan menenteramkan hati, masih menyehatkan jiwa. Membaca Al-Quran memberikan ketenangan hati dan pikiran, meredakan perasaan cemas dan stres, serta mengurangi emosi negatif yang pada akhirnya akan menimbulkan sensasi rileks. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 27, 28, 29. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, dengan banyak membaca Al-Quran, maka hatimu akan menjadi tentram. Saudaraku, bacaan Al-Quran dengan ritme-ritme tertentu mengeluarkan suara, maka akan mengeluarkan segala rasa gundah gulana, akan menjadi hati ini tentram. Kalau hati tentram, insya Allah pikiran cemerlang dan hidup pun akan sukses gemilang. Yang ketiga, saudaraku, ketika kita membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, maka hidup kita akan menjadi bergairah. Hidup kita menjadi semangat, aktif, kreatif, produktif. Kenapa? Karena lewat bacaan Al-Quran, pengamalan Al-Quran, kita akan menjadi orang yang takwa, yang dijamin lahir batinnya oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi solusi atas segala masalahnya dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, dari membaca Al-Quran, mengamalkan Quran, dan mengajarkan Quran, hidup kita akan kreatif, produktif, gairah. Karena segala masalah kita dijamin oleh Allah dan kita diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Kemudian saudaraku, langkah berikutnya, kalau kita rajin membaca Al-Quran, kita akan mendapat hidayah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2.
Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Sungguh kitab ini semuanya baik, benar, bermanfaat, tidak ada keraguan di dalamnya, dan menjadi hidayah bagi orang yang mau menjadi insan yang takwa. Pastikan kita rajin membaca Al-Quran dan terjemahnya perlahan, tapi pasti kita akan mendapat hidayah Allah. Dan orang yang mendapat hidayah Allah, maka segala langkahnya benar, ucapannya benar, usahanya benar, sehingga menjadi orang yang sukses, yang tentram, yang jadi panutan bagi orang lain. Saudaraku, yang berikutnya, kalau kita rajin belajar Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan obat dan hidayah dari Allah. Allah sudah menjamin itu dalam firman-Nya di surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin, bagi orang yang mau menuruti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dari Al-Quran, dari membaca Quran, dari belajar Quran, dari mengamalkan Quran, kita akan mendapatkan obat hati, obat masalah ekonomi, politik, bangsa, dan negara. Dan kita akan mendapatkan rahmat Allah. Orang yang dirahmati Allah itu bisa mencapai sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hidupnya enak, hidupnya tentram, hidupnya tenang, bisa meraih segala sesuatu biiznillah. Saudaraku, yang berikutnya, ketika kita rajin belajar Al-Quran dan mengamalkannya, kita akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Jadi, atas izin Allah, orang-orang yang rajin belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, kelak pada saat geger-geger kiamat akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan syafaat Allah lewat Al-Quran. Saudaraku, manfaat membaca Al-Quran dan mengamalkannya yang berikutnya adalah orang tua kita akan mendapatkan mahkota yang gemerlap di surga. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, maka kedua orang tuanya akan dibagikan mahkota yang cahayanya melebihi cahaya matahari ketika bersinar di dunia, di rumah-rumah kalian di dunia. Maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya? Kalau bahasa singkatnya begini, bagi orang tua yang anak-anaknya rajin belajar Quran, tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka orang tuanya akan mendapatkan mahkota di surga. Apalagi anaknya yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Saudaraku, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kalau kita mempelajari Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkannya, maka hidupnya dijamin oleh Allah, segala masalahnya diatasi, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka,
hati menjadi tentram, dan matinya kelak pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Yang ketiga, kalau kita rajin membaca Al-Quran, kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, menyelamatkan orang tua kita di akhirat nanti. Maka saudaraku, mari bismillah, perlahan tapi pasti kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari beserta maknanya, walau hanya 1 ayat. Yang kedua, kita ajarkan Al-Quran. Yang ketiga, kita amalkan Quran. Yang keempat, kita dakwahkan Al-Quran. Yang kelima, kita jihadkan Al-Quran. Insya Allah dengan cara itu kita akan mendapatkan manfaat dari membaca dan mengamalkan Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, yuk bersama-sama mencintai, merindukan, dan mengamalkan Quran. Semoga dengan cara itu kita diizinkan oleh Allah untuk reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu surga, cinta ilahi, pengikut ajaran Nabi.